Yayasan Setia Hati Ternate. Jadi yang ada Yayasan Setia Hati Ternate ya. Kalau PSHT tidak ada. Jadi, sejatinya Yayasan Setia Hati Ternate ini masih berproses ya terkait adanya pergantian pengurus yang dilakukan oleh pembina dengan cara tidak wajar lah kan. Akhirnya beberapa pengurus yang merasa haknya dilanggar mengajukan gugatan kan, baik itu di peradilan umum, yang terakhir yang sekarang ini dalam perkara 34 di Pengadilan Negeri Madiun Kota, itu sekarang berproses sampai di tingkat kasasi. Tuh ya, tingkat kasasi. Yang digugat dalam perkara tersebut adalah akte nomor 9. Ya. Akte nomor 9 miliknya yang dikeluarkan oleh Notaris Mardia di Bantul ya, Yogyakarta. Tuh. Nah, perkara 34 ini pertama di Pengadilan Negeri, putusan tingkat pertama, pergugatan di NO ya, not invalid verdict. Jadi tidak dapat diterima kan. Nah, terus pihak penggugat banding ya, kami banding. Dibanding itu dinyatakan gugatan ditolak, jadi mengambil alih pertimbangan. Lagi-lagi dengan ditolak gugatan, kami banding ya, kami kasasi ya, melakukan upaya hukum kasasi, dan sehingga saat ini perkara tersebut masih berproses ya. Adapun alasan kasasi, tentu kami melihat di dalam pertimbangan hukum dalam putusan tersebut bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa perkara tersebut kurang cukup mempertimbangkan dalam mengambil putusan ya, atau ompoldude ya, Kemetiver. Nah, karena kami melihat di situ, menurut kami itu ompoldude, karena majelis pemeriksa perkara aku ini hanya mempertimbangkan kewenangan gitu loh. Kan? Hanya mempertimbangkan kewenangan di undang-undang, diatur di dalam undang-undang yayasan kan? Kalau nggak salah pasal 28 dan sebagainya. Tetapi dalam melaksanakan kewenangan ini, kewenangan kan jelas pembina. Dalam melaksanakan kewenangannya diatur dalam pasal 28. Itu harus amanat undang-undang harus mengacu kepada pasal 32 gitu lah. Nah, di dalam pasal 32 di situ ada amanatnya, diatur bahwa pembina dalam rangka mengganti pengurusan mendasar kepada anggaran dasar yang berlaku di yayasan tersebut. Nah, ini yang tidak dilakukan ya. Anggaran dasar mengatur itu yayasan harus mendapatkan persetujuan dari rapat pengurus lengkap PSHT ya. Sebagaimana instrumen ini dilakukan dalam mengganti kepengurusan sebelumnya, instrumen ini digunakan ya, baik dari 99 sampai ke 2016 terakhir tetap menggunakan, atau 2014 dan diperbarui lagi 2016 tetap menggunakan instrumen itu. Ada SK dari keputusan dari organisasi PSHT. Kenapa? Karena memang yayasan ini miliknya Ternate kan, miliknya organisasi. Ya, bukan milik perorangan, kelompok orang, tidak. Itu milik organisasi, sengaja didirikan untuk mengelola aset milik organisasi. Jadi dititip lah kan,
titipan lah. Baik itu yang benda bergerak maupun tidak bergerak kan. Tuh. Kenapa? Karena PSHT sendiri lagi-lagi tidak berbadan hukum. Jadi kalau urusan spesimen di bank, nggak ada akta pendiriannya kan. Nggak bisa atas nama PSHT rekeningnya itu gitu loh. Itu jadi disitulah titik awalnya terjadi sengketa kan, terjadi perselisihan itu kan. Jadi ada kesalahan prosedur. Kami melihat sudah kesalahan prosedur, makanya kami kasasi kan. Nah, mudah-mudahan putusannya lah kita berdoa sama-sama meminta semua pihak untuk mendoakan mudah-mudahan prosesnya itu sesuai dengan harapannya putusannya. Itu Mas. Nah, ada lagi perkara terkait pembatalan pengesahan kepengurusannya yayasan. Perkara nomor 25 yang berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sekarang hari ini tadi sidang sudah dioplik dan sidang berikutnya sudah mulai pembuktian surat. Ya, tanggal 13 kalau tidak salah. Kita sudah mulai pembuktian. Jadi sidang langsung offline kan. Nah, kenapa kok ada lagi Pengadilan Tata Usaha Negara kan? Bukankah, ini mungkin ada yang bertanya, bukankah Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa terkait keputusan yang bersifat base checking kan? Keputusan yang bersifat tun kan? Nah ini, karena pengesahan tersebut, kepengurusannya mereka ini memang disahkan 2017. Tetapi kita ketahui bahwa telah dilakukan, setelah ada pengesahannya, setelah ada gugatan pada saat kita insakel di pengadilan negeri kan, dalam perkara 34. Jadi itu. Jadi yang digugat itu perkara akte nomor 9 yang muncul akte nomor 10 gitu loh. Jadi sedikit ada legenda kan. Dari situ saja kalau kita mau objektif, harusnya putusannya tidak begitu kan. Harusnya putusan dalam perkara 34 itu karena tidak sesuai yang digugat dengan ini, absurd kan, kabur berarti gugatannya kan, antara 9 dengan 10. Ternyata yang digugat 9 dan yang akte yang sesungguhnya nomor 10. Berarti kan tidak nyambung gitu loh. Harusnya gugatan tidak memenuhi syarat formal dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak kan. Itu Mas ya. Jadi itu kepengurusannya. Jadi bukan sengketa sejatinya bukan. Kepengurusan. Kalau aset tidak ada. Ya? Tidak ada perkara satupun yang bersengketa terkait aset. Ada yang mengatakan nanti sudah disita Padepokan, pintu masuk untuk menyita apa gitu loh. Ya kan? Nah itu. Tidak ada juga hasil dari kejahatan dan sebagainya. Clean Padepokan Agung tersebut. Ya kan? Itu. Itu terkait ya. Jadi semua biarlah berproses. Ya, berproses. Tunggulah. Mari kita sama-sama bersabar menunggu bagaimana hasil proses akhir dalam kedua perkara tersebut ya. Di samping juga itu kami juga menemukan adanya di dalam akte nomor 10 adanya penggunaan SK yang jadi begini. Bu Mardia menuangkan dalam aktenya ini tetap menggunakan SK nomor 27. Nah, SK 27 itu isinya pengurusnya, isinya adalah pengurus kan? Pengurusnya adalah ini. Nah, di dalam akte tidak sesuai isinya SK 27 gitu loh. Pengurusnya. Ya kan? Kalau ahli hukum pasti mengatakan, melihat bahwa akte ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya gitu loh. Ya kan?
Sehingga karena itu sudah digunakan, maka dari lembaga hukum PSHT, salah satu dari tim hukum perkara nomor 34 melaporkan peristiwa hukum tersebut karena ditemukan di dalam pada saat insakeling dalam perkara tersebut. Pemberkasan kan kita mempelajari berkas di dalam untuk banding, kita menemukan ternyata ada akte ini kan, dia masih menggunakan pintu masuknya ini instrumennya SK27. Ada SK27, fisiknya SK27 yang ada pada kami gitu loh. Itu, ya kan? Tentu di sini kalau sudah tidak sesuai akte, tidak sesuai lagi dengan isinya, ya tentunya di sini adalah perbuatan pidana lagi setelah barfit kan? Makanya dilaporkan oleh saudara Sutris ya di di Polres Kota Madiun ya. Sekarang berproses juga. Kalau nggak salah notarisnya sudah mulai untuk siap-siap dipanggil atau diperiksa. Mulai ke sana. Karena tentu di sini karena ini pejabat notaris, mereka juga punya, setiap notaris kan punya hak imunitas untuk sebelum diperiksa pihak kepolisian atau aparat harus melalui organisasinya kan, ada di situ. Jadi itu ranahnya sana, bukan ranahnya kita lagi kan. Urusannya Pengda ini dan Pengwil kan, itu Mas, yang terkait yayasan.